Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna atong Minggu tasadarion diguari do Minggu kuasi modo geniti manang lapatanna songon dak danak na baru sorang. Tema dihita di Minggu sadarion ima jiwaku haus akan Tuhan. Atong tapasada marohata tabuka maparmingguata marende hita sian buku ende angkola mandailing nomor 21 ayat sada dohon tolu. Di bagasan guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amin. Songon dak danak na baru sorang na say manguas di susu ni Polin. Like songon ni mahamu manguas toktong di susu na Polin sian hata ni debata. At comur margodang hamu jana di palua. Madung dihilalahamu sanga songon dia hadengganan ni Tuhani. Marsurak mahita marolop-olop di debata hagogoata. Di debata si Yakub marsurak mahita marjob niroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok tarimo kasih dohami tuho, dibayan ditaluhot kodo dosa dohot hamatean marhite hangungot mi. Jana aso hami hangolukon dadi nature, naso marbaur, atco murmagodang hami dihapor sayaan. Nangot mahami muse sian namate tuhangoluan, nasa lolot ni lolot na, di akka na porsaya diho. Amen dong. Tapayut-yut majolo, tona di debata, ima tona na patuluhon, dohot astuana, songonon ma hatana. Tona na patuluhon. Ulang dokon guar ni Tuhan debatamu muda suada dalanna, dibayen dihum debata, dohalak namandokon guarnia muda soada dalana. Dia ma astuana
Ulang so debata biar dohot holong ni rohata. Aco ulang marsumpah. Bagi marhada tuon. Bagi margabus kita. Sangat taburai. Bagi tapa oto-oto halak marhite-hite guar ni debata. Tapi taparsi mora-mora mai ibana taran di hasusaan hita. Martangiang, bope tapuji, tadokot tarimo kasih di siang. Atong rip mahita mangido, gogo siat Tuhan di batata. Ali Tuhan di bata, saya pargogoi mahami, patulus kona hombar Tuhatami. Amin. Tatopoti ma dosa tatujulu ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami. Halak na dangolon. Marhite-hite anak hanguluan ni rohamu. Saya asi marohamu di hami. Akka na mangarsakon dosa nami. Saya cupkon matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehen matu hami tundimu na badiai, atco ulang ganggu rohanami di asi ni rohamu. Tapi aso togu rohanami, maha porsayaan lahu manggotapkon, nasa dosa dohot roha portibion. Atco hami pasahat diri nami tuho, gawe haul na mangolu, jana nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atau tabigima hata ni dibata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Dokom matuhalahi mangasaan naudo na mangolu Tuhan debata na job rohaku muda mate halak parjahati. Tapi sugari mulak maniania mana dinakon akka dosa na aco toktong ia mangolu. Hasangapan madi debata na diginjang. Amin. Tabigi hata ni debata epistel di Minggutta sadarion iman harta surat di Sada Petrus 2 ayat sada lalu tu ayat 5. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh
dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Marende hita sian buku ende angkola mandailing nomor 438 ayat sada dohot ayat 5. Tau kumaha por saya tay rak rimahita mandok. Au por saya di debata amana sun markuaso namano palangit dohotano. Au por saya di Yesus Kristus anak ni debata na sasadai tuhatta. Nani tubuhon ni ton di parbadia, nani anakon di bujing-bujing si Maria, nama naon parsahita antaran Pontius Pilatus. Diparsilakon mate nitanom manuat tu banua toru ngotsian halak namate di aripatuluhon manaik tu banua ginjang juguk di siamuni debata amana sun markuaso mulak ia musesiani manghumi halak namangulu dohot namate au por saya diton di parbadia sada parlagutan ni halak Kristen nabadia pardonganan ni halak Kristen nabadia, hasesaan ni dosa, hangongot ni pamatang, dohot hanguluan na sumantak. Amin. Marende hita sian buku ende angkola mandailing nomor 380 ayat sada dohot tolu. Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat anugerah pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan
merenungkan firman Tuhan. Ajari kami, bimbing kami, tuntun kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan yang kami renungkan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pimpinan biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku aus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sejak itu renungan kita yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupannya. Amin. Kita nyanyikan. Salam, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu pada kita untuk merenungkan firman Allah dengan tema jiwaku aus kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu yang kelima kita beribadah di rumah. Tidak terasa kita sudah sebulan tidak bersama-sama memuji serta mendengarkan firman Tuhan di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan selama kita beribadah di rumah? Adakah kita merindukan saudara-saudara seiman kita? Atau kita merasa biasa-biasa saja? Renungan kita minggu ini dengan tema jiwaku aus kepada Allah. Pemazmur menggambarkan kerinduannya kepada Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sungai yang berair berarti ada sungai yang tidak berair. Ini menggambarkan situasi saat itu lagi musim kemarau, di mana banyak sungai yang tidak ada airnya. Betapa kecewanya manusia yang lagi membutuhkan air, pergi ke sungai tetapi ketika kita sampai di sungai ternyata airnya kering. Mungkin kita pernah merasakan haus, dahaga yang luar biasa oleh karena teriknya matahari atau karena kita banyak beraktivitas, tetapi tidak ada air untuk kita minum. Pastilah kita sangat menderita kehausan. Apa yang menyebabkan pemazmur begitu luar biasa perasaannya merindukan Allah? Pernahkah kita juga merasakan kerinduan kepada Allah seperti pemazmur? Kapan kita merasakan rindu kepada Allah? Apakah saat kita banyak persoalan? Atau di saat kita lagi tidak ada masalah? Dan bagaimana sikap kita? Dan apa yang kita lakukan ketika kita merindukan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menceritakan betapa beratnya penderitaan yang dialami, di mana dia ditinggal saat itu di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang mengejek dia dengan kata-kata yang menyakitkan, yaitu mengejek dia dengan ucapan, di manakah Allahmu? Kita dapat di ayat 4. Padahal pemazmur sudah merasakan kasih dan pertolongan Allah luar biasa di dalam hidupnya.
Penderitaan yang sangat luar biasa dialaminya sampai-sampai dia mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sungguh perasaan yang hancur mendengar orang mengejek dia. Di sini kita lihat pemazmur berarti menangis siang dan malam, menahan penderitaan tersebut. Dan dia juga mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika penderitaan itu menekan kita, di mana seolah tidak ada lagi pertolongan yang datang melepaskan kita dari penderitaan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa jeripaya kita mengikuti Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Itulah yang dirasakan pemazmur, sehingga pemazmur mengajak kita untuk tetap bersyukur karena pertolongannya kepada kita. Kerinduan kita kepada Tuhan digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita yang haus kepada Allah? Yang pertama, harus ada perasaan yang haus dalam merindukan Tuhan. Dengan kata lain, bukan sekedar rindu, tetapi benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, yang digambarkan seperti rusa yang merindukan sungainya yang berair. Sungai yang berair adalah Allah itu sendiri, di mana kita datang hanya kepada Allah, bukan asal datang mencari pertolongan. Firman Tuhan diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, tidak cukup hanya merindukan, tetapi harus ada tindakan, yaitu kita datang kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu datang kepada dewa-dewa atau patung-patung yang diam di tempatnya saja. Kita benar-benar penuh semangat menghampirin Allah. Kita berdoa siang dan malam. Kita sembah serta kita puji Allah dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan. Kita renungkan serta kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita datang kepada Tuhan penuh dengan pengharapan. Bukan datang dengan terpaksa. Seolah-olah jiwa kita tertekan berat. Bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kita datang dengan penuh sukacita. Kita datang dengan penuh harapan bahwa Allah pasti menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita datang kepadanya. Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Epistel kita minggu ini mengajak kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Untuk bertumbuh di dalam Kristus, kita butuh makanan rohani, yaitu firman Allah. Dengan bertumbuh, maka kita berakar dan akhirnya kita berbuah. Ini dapat terjadi kalau kita benar-benar selalu merasa haus kepada Allah. Apalagi dengan situasi saat ini yang menyulitkan. Jangan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekat diri kita kepada Tuhan. Kita harus benar-benar merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa yang kehausan pasti berusaha terus mencari sungai yang berair. Tanpa henti-hentinya dia mencari sampai ketemu sungai yang berair itu. Tuhan adalah sungai yang berair. Mari kita datang kepadanya. Dia adalah sumber kehidupan kita. Kepadanya kita berharap. Sehingga kita dapat berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Tuhan. Sebab dia adalah Allah. Penuh kasih, penuh pengampunan, dan janji Allah tidak pernah sia-sia. Janji Allah iya dan amin. Seperti pemazmur yang merindukan air kehidupan itu, yaitu Allah itu sendiri. Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Dialah sumber kehidupan itu. Dialah air kehidupan itu. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman itu siang dan malam. Mari kita terus berdoa. Karena janji Tuhan, jeripaya kita mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita nyanyikan.
Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Mampukan kami untuk bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini. Kami diajak pemazmur untuk merindukan Allah seperti rusa merindukan sungai yang berair. Tolong kami Bapa, dengan situasi kondisi saat ini, di mana manusia, dunia merasa khawatir, takut dengan adanya virus corona ini. Kami sampai saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi biarlah dengan situasi kondisi saat ini, kami tetap bersukacita. Kami tetap bersyukur. Kami tetap merindukan akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami, berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, pekerjaan jemaat-Mu, usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan berkati. Jauhkan dari segala hal yang menakutkan, dari hal yang membuat kami untuk jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah kami terus dekat kepadamu. Jiwa kami, roh kami merindukan Engkau ya Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati kami, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati bangsa Indonesia ini, supaya melalui ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu datang kepada Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.